segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita itu diizinkan Tuhan terjadi dengan maksud dan tujuan untuk nama Tuhan dipermuliakan. Sekalipun kadang terlihat apa yang kita alami itu kelihatannya seakan-akan buruk dan tidak enak sekali, atau bahkan kita seakan-akan jauh daripada Tuhan, atau mengalami perjalanan hidup yang tidak enak sama sekali. Saya percaya Tuhan izinkan terjadi tujuannya untuk satu, supaya kita ini ditarik pada pusat kehendak Tuhan. Jadi segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita dalam kontrol kendali Allah sendiri. Memang dalam berbagai keadaan kita seringkali ambil keputusan yang salah. Apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan itu salah karena kebodohan, ketidakmengertian kita akan kebenaran firman Tuhan, sehingga kita sendiri yang tanggung akibatnya. Memang karena kebodohan kesalahan kita, tapi Tuhan sanggup ubahkan menjadi satu rancangan yang penuh pengharapan di masa yang akan datang. Karena ketidakmengertian kita, karena keputusan yang kita ambil salah, dan iblis ikut campur di dalamnya. Tapi ketika kita balik kepada Tuhan, hati kita nempel kepada Tuhan, Tuhan sanggup ubahkan untuk kita semakin mengerti rencananya, dan Tuhan sanggup ubahkan semua rencana iblis untuk menjadi rancangan kebaikan buat kita. Jadi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu mengalami hal buruk, mengalami hal jelek, mengalami hal nggak enak, nikmatin saja, berjalan terus sama Tuhan. Coba sekarang buka di Ulangan pasal yang ke-8 mulai ayat yang kedua. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun. Perhatikan baik-baik. Bangsa Israel diizinkan masuk ke padang gurun karena kehendak Tuhan. Di padang gurun selama 40 tahun ini dengan maksud, ada tujuannya ternyata bangsa Israel dibawa ke padang gurun. Kenapa nggak langsung dibawa ke tanah perjanjian? Kan jaraknya nggak terlalu jauh, bisa ditempuh dengan waktu beberapa hari langsung tanah perjanjian. Tapi tidak langsung dibawa ke sana, tapi langsungnya dibawanya ke padang gurun. Ternyata Tuhan maksud dan punya tujuan. Kenapa seringkali kok Tuhan nggak jawab doa kita? Kenapa kok Tuhan kadang seakan-akan biarkan kita? Kita dibiarkan muter-muter pada kejadian dan masalah-masalah yang terjadi, seakan-akan jauh dari breakthrough dan terobosan. Ternyata punya maksud dan tujuan. Di ayat yang keduanya, ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini dengan maksud merendahkan hatimu. Tujuannya untuk merendahkan hati kita. Bangsa Israel dibawa ke padang gurun untuk direndahkan hatinya. Dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu. Untuk ngetes nih. Mencobai di dalam hati kita itu isinya apa. yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Karena Tuhan mau hati kita ini nempel kepada Dia. Apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan harusnya sesuai dengan kehendak Tuhan. Makanya Tuhan bawa terus kita ini dalam proses pemurnian, dibawa ke sekolah ke padang gurun untuk dimurnikan hati kita ini supaya didapati menjadi hati yang benar-benar bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan, bukan menjadi orang yang jauh daripada Tuhan. Kita harus berpegang pada perintahnya, pada kehendaknya. Ayat yang ketiga, jadi ia merendahkan hatimu. Tuhan harus merendahkan hati kita, membiarkan kita ini lapar. Kadang seringkali kita menghadapi masalah-masalah yang rumit. Bangsa Israel juga dibiarkan mengalami kelaparan dan memberi Tuhan, tetap Tuhan proteksi, Tuhan jagain. Kadang Tuhan harus rendahkan kita pada titik-titik tertentu yang sulit. Seakan kita sendiri berada titik yang terendah, kita menghadapi proses tekanan, himpitan, problem yang gak ada jalan keluarnya. Tapi tetap saja Tuhan pelihara. Artinya Tuhan memberikan mana yang tidak kau kenal, yaitu dengan nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi hidup manusia dari segala yang diucapkan Tuhan. Ternyata manusia tidak hidup karena makan roti saja, tapi harus hidup karena semua perkataan janji Tuhan, perkataan firman Tuhan, hidup dari kebenaran firman Tuhan. Jadi supaya hati kita ini nempelnya kepada Tuhan, bukan kepada yang kelihatan. Kalau Bapak Ibu ngadepin masalah, problem, himpitan, tekanan, hari ini yang belum ada jalan keluarnya, nikmatin. Enjoy bersama Tuhan. Jalani bersama Tuhan. Jagain sikap hatimu. Jangan malah menggerutu ngomel, nggak jelas. Akhirnya apa?
Tuhan malah nggak bawa keluar kita dari jalan, dari padang gurun, hanya dibawa muter terus. Karena apa? Hati kita nggak didapatin benar di hadapan Tuhan. Harusnya hati kita ini didapatin benar di hadapan Tuhan. Ketika kita menghadapi masalah tekanan hidup yang rumit, yang ruwet, seakan-akan nggak ada jalan keluarnya, justru disitulah kita harus belajar mengandalkan Tuhan sepenuhnya. Karena sekarang Tuhan sedang menyekolahkan, membawa kita, memurnikan kita ke dalam pusat kehendaknya, supaya hati kita ini benar-benar murni di hadapannya. Tuhan tuh mau dapatin hati kita itu murni, kudus, dan tak bercacat di hadapannya. Makanya sering dibawa ke dalam proses-proses yang tidak enak buat daging kita. Nikmati. Karena perjalanan bangsa Israel di padang gurun itu sebagai peringatan buat kita yang hidup di akhir zaman ini, supaya kita belajar jangan hidup seperti bangsa Israel yang tegar tengkuk, yang hatinya bukannya condong kepada kehendak Tuhan, firman Tuhan, tapi kelihatannya sih beribadah kepada Tuhan, tapi hatinya jauh daripada Tuhan. Tuhan gak mau dapatin hati kita ini jauh daripadanya. Sekalipun kelihatannya fisik kita ini beribadah nyembah Tuhan, tapi kalau hati kita jauh daripada Tuhan, ya Tuhan gak suka. Sekarang buka di 1 Korintus pasal yang ke-10 mulai ayat yang pertama. Aku mau supaya kamu mengetahui, saudara-saudara, bahwa nenek moyang kita semuanya berada di bawah pelindungan awan, dan bahwa mereka semua telah melintasi laut untuk menjadi pengikut Musa. Mereka semua telah dibaptis dalam awan dan dalam laut. Mereka semua makan makanan rohani yang sama, dan mereka minum minuman rohani yang sama. Sebab mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka, dan batu karang itu adalah Kristus. Tetapi sesungguh pun demikian, Allah tidak berkenan kepada mereka yang terbesar dari mereka, karena mereka ditewaskan di padang gurun. Perhatikan ayat yang ke-6. Semuanya ini terjadi sebagai contoh bagi kita untuk memperingatkan kita supaya jangan kita menginginkan hal jahat seperti yang telah mereka perbuat. Jadi Israel sebagai batu peringatan buat kita yang tinggal di akhir zaman ini, jangan sampai hidup kita seperti mereka. Ayat yang ke-7, dan supaya jangan kita menjadi penyembah-penyembah berhala sama seperti beberapa orang dari mereka, seperti ada tertulis, maka duduklah bangsa itu untuk makan dan minum, kemudian bangunlah mereka dan bersukaria. Janganlah kita melakukan percabulan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga pada suatu hari telah tewas 23.000 orang. Dan janganlah kita mencobai Tuhan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka mati dipakut ular. Dan janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Semua ini telah menimpa mereka sebagai contoh yang dituliskan untuk jadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Sebab itu siapa yang menyangka bahwa teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Perhatikan baik-baik. Kejadian-kejadian apa yang dialami bangsa Israel itu sebagai peringatan kita hari ini, supaya hidup kita itu hati-hati. Nggak sembarangan, nggak sembrono. Tujuannya Tuhan mau bawa pada pusat kehendaknya. Tuhan mau bawa kita pada rencananya, rencana ilahinya yang harus kita genapi. Sampai didapatin kita ini berkenan di hadapannya. Kita harus melakukan segala sesuatu yang Tuhan kehendaki, sampai kita itu menggenapi rencananya dalam kehidupan kita. Jangan malah di tengah perjalanan kita itu seperti mereka, bersungut-sungut, ngomel, menggerutu, hidupnya berzina, jatuh dalam dosa, berontak, melawan pemimpin. Bangsa Israel sudah keluar dari Mesir, tapi Mesir tidak pernah keluar dari hati orang Israel, sehingga dibawa muter terus ke padang gurun, sampai titik tertentu Tuhan sudah bilang cukup. Dan akhirnya apa yang terjadi? Semua orang Israel yang umurnya di atas 20 tahun ditewaskan di padang gurun, mati di padang gurun, kecuali Kaleb dan Yosua. Kenapa kok Kaleb dan Yosua didapatin berbeda hatinya, memiliki hati yang berbeda, didapati memiliki hati yang berkenan di hadapan Tuhan. Dan sisanya ditewaskan di padang gurun, dibinasakan di padang gurun. Dan hanya generasi yang di bawah 20 tahun saja. Kita tidak bisa mencapai destinasi Tuhan.
Kita tidak bisa sampai garis akhir kalau hati kita ini condong kepada kehidupan masa lalu, kehidupan duniawi, cara pikir duniawi, pola pikir duniawi, sehingga hati kita tidak nempel kepada Tuhan sepenuhnya. Bangsa Israel sudah keluar dari Mesir, tapi Mesir susah sekali keluar dari hati orang Israel. Makanya isinya ngomel, ngedumel, ngelawan pemimpin, memberontak, berzina. Tidak ada cukupnya, tidak ada puasnya, rakus serakah. Karena yang dikejar adalah perkara-perkara jasmani yang masih ada di bumi. Bapak Ibu, tujuan akhir kita adalah kita memerintah bersama Kristus, tinggal bersama Kristus di awan-awan permai. Kita selama tinggal di bumi ini adalah latihan kita suatu hari memerintah bersama Kristus. Tujuan kita bukan tinggal di bumi ini adalah sementara. Tujuannya kita adalah hidup di dalam langit yang baru, di dalam bumi yang baru, memerintah Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Raja untuk selama-lamanya. Jadi banyak orang fokus pada di dunia ini yang terjadi hari ini. Kalau kita fokus pada terjadi pada hari ini, kita akan menjadi orang yang tidak hidup takut akan Tuhan. Karena yang dikejar apa yang kelihatan hari ini. Semua kebutuhan ya, memang kita harus bekerja keras, kita harus mencukupi semua kebutuhan kita. Tapi itu bukan yang utama. Kalau itu dijadikan sebagai pusat utama kita, yang kita kejar adalah kebutuhan kita, keinginan kita, hawa nafsu kita, ujungnya kita tidak dapatin berkenan di hadapan Tuhan. Makanya bersyukur kalau Bapak Ibu dibawa terus dalam proses pemurnian hati, supaya hati kita itu nempelnya kepada Tuhan, bukan nempel kepada kelihatan, barang yang kelihatan, yang hari ini yang kelihatan di depan mata kita. Karena Tuhan mau hati kita sepenuhnya menjadi tempat tinggalnya Tuhan, memerintah dan berkuasa sepenuhnya. Tuhan harus kita izinkan memerintah, berkuasa sepenuhnya dalam hati kita. Dia yang berkuasa, Dia sebagai Tuhan dan kita sebagai hambanya. Kita melayani Tuhan dan kita ini sebagai hambanya. Apa yang Tuhan suruh, apa yang Tuhan lakukan, kita kerjakan. Nikmatin semua proses yang terjadi dalam kehidupan Bapak Ibu hari ini. Apapun itu, sekalipun tidak enak. Karena Tuhan bawa dalam proses padang gurun. Tidak ada enaknya. Kalau Bapak Ibu nanti sudah COVID sudah selesai dan kondisi aman, Bapak Ibu bisa jalan-jalan ke Israel. Ikut tur wisata ke Israel. Sesekali lewat Mesir masuknya, jangan lewat Yordan. Jadi waktu sampai nanti perjalanan dari Mesir menuju ke perbatasan Israel, Bapak Ibu akan lewat padang gurun. Padang gurun itu tidak enak sekali. Kering, gersang, panas, tidak ada kehidupan sama sekali. Baru nanti setelah perbatasan di daerah Taba, masuk dalam perbatasan Israel, baru Bapak Ibu mulai masuk wilayah Israel, Bapak Ibu merasakan hal yang berbeda. Padang gurun sudah mulai ada tumbuhannya, mulai hijau, bukit-bukitnya juga kelihatan hijau, sudah mulai segar. Tapi waktu masih di Mesir, perbatasan Mesir, seluruh Mesir kering, kotor, tempatnya tandus, tidak ada kehidupan sama sekali. Panas, kalau ada musim panas. Kalau musim dingin ya musimnya dingin sekali. Tidak ada kehidupan. Waktu Bapak Ibu di dalam proses perjalanan diizinkan lewat padang gurun untuk memurnikan hati kita. Karena hati kita seringkali condongnya bukan kepada Tuhan, condongnya pada perbuatan daging, kepada hal duniawi. Itu yang Tuhan murnikan. Itu yang Tuhan mau bersihkan di dalam hati kita. Hati kita ini banyak nyimpen hal yang busuk dan jahat. Dan itu yang Tuhan mau cabut sampai ke akar-akarnya. Maka diizinkan perjalanan hidup kita ini, seringkali kita berdoa nggak langsung dijawab. Seringkali dibawa muter dalam proses permukaan, dari satu permukaan kepada permukaan yang lain. Dalam proses benar-benar perendahan, sampai titik rendah, benar-benar rendah. Supaya orang nggak bisa merendahkan kita. Supaya Tuhan bisa tinggikan pelan-pelan. Karena kita sudah berada di titik terendah. Seakan-akan ketika berdoa Tuhan nggak jawab. Jauh rasanya Tuhan nggak mau dengar. Padahal Tuhan ada di samping kita, menyertai kita. Tuhan melihat reaksi kita yang di dalam itu seperti apa. Ada beberapa orang yang tanpa mengalami proses, tanpa mengalami permukaan dan tiba-tiba diangkat, ujungnya jatuh di atas masa kejayaannya. Raja Saul tanpa proses, tiba-tiba jadi raja. Ujungnya di dalam pertengah perjalanannya hancur, berantakan. Tuhan nggak mau. Beda dengan Daud. Ketika diurapi masih sekitar umur 16 tahun. Diurapi untuk menjadi raja. Tidak langsung menjadi raja. Ada proses perjalanan yang Tuhan izinkan untuk mempersiapkan diri ketika menjadi raja. Dan hebatnya sekitar umur 30-an tahun.
baru diangkat menjadi raja setelah melewati proses yang jauh yang dia lalu, yang begitu rupa. Dan ujungnya dia menjadi raja yang masyhur, raja terkenal. Tidak ada raja Israel seperti Daud lagi sampai hari ini. Powerful sekali. Tuhan izinkan proses itu membentuk kita, mempersiapkan kita. Mungkin Bapak Ibu selama ini keras kepala, kelihatan ke gereja, rajin ke gereja, tapi kelakuanmu tidak mencerminkan orang yang di dalam Kristus. Kelakuanmu seperti orang dunia, sikapmu seperti orang dunia. Memang fisiknya sudah Kristen, fisiknya di gereja, tapi kelakuannya tidak mencerminkan anak-anak Tuhan. Makanya Tuhan izinkan proses itu terjadi sampai hari ini. Sampai hari ini. Sampai sikapmu, kelakuanmu, perbuatanmu diproses, dibentuk seperti apa yang Tuhan mau. Pelan-pelan Tuhan angkat, pulihkan kembali. Kalau hari ini mungkin kau berdoa, nggak dijawab Tuhan. Sudah melayani setia, nggak ada promosi, nggak ada peninggian. Sudah kesungguhan hatimu dengan Tuhan begitu rupa, tapi belum ada breakthrough dan terobosan, masih diizinkan dalam proses permukaan, proses padang gurun, sekolah padang gurun. Nikmatin saja, tidak usah komplain, karena Tuhan sudah persiapkan untuk sesuatu yang besar di masa yang akan datang. Bapak Ibu, ketika Daud, pada titik terendahnya Daud adalah di Ziklag. Anak istrinya dirampas semua. Semua harta bendanya dirampas begitu rupa. Bahkan pengikutnya mau lemparin dia dengan batu, mau bunuh Daud dengan batu. Bapak Ibu, pada titik terendah seperti itu, nikmatin, Daud nikmatin itu. Dan ujungnya dalam hitungan beberapa hari, Daud diangkat menjadi raja. Ada titik tertentu kita harus direndahkan sampai begitu serendah mungkin. Karena Tuhan mau hati kita. Tuhan tuh mau hati kita. Tuhan gak mau apapun yang kamu kerjakan. Tuhan lebih tertarik dengan hati kita yang di dalam ini loh. Kita bisa melakukan aktivitas apapun juga yang kelihatan rohani. Tapi kalau hati kita busuk dan kotor, Tuhan gak tertarik. Tuhan lebih tertarik dengan kenapa kita melakukan segala sesuatu. Tuhan lebih tertarik dengan sikap hati kita. Tuhan lebih tertarik yang di dalam diri kita ini. Kalau di dalam diri kita itu benar melakukan semua ketetapan Tuhan. Melakukan seperti yang Tuhan mau. Berjalan dalam ketetapan ilahi. Berjalan seperti yang Tuhan mau. Tuhan mau dapatin seperti itu. Tuhan lebih tertarik. Dan ketika kita melakukannya dengan setia, hasilnya, dampaknya itu berbeda. Daripada fisik kita kelihatan rohani, perbuatan dan kelakuan kita tidak mencerminkan menjadi orang-orang yang ikut Kristus. Hati kita masih jauh daripada itu. Tuhan mau hati kita yang di dalam ini berjalan dalam ketetapan ilahi. Berjalan seperti apa yang Tuhan mau. Kalau diizinkan padang gurun mengalami proses hari ini, apapun itu yang Bapak Ibu alami, nikmatin bersama Tuhan. Stop komplain, gak usah menggerutu. Gak usah bingung, gak usah panik. Tuhan tetap cukupin. Di masa sulitmu, di masa padang gurunmu, Tuhan kasih mana. Nikmatin, hanya just enough. Cukup nikmatin. Berjalan bersama Tuhan. Siapkan hatimu. Jangan menggerutu, jangan mengomel. Sikap hati kita menentukan seberapa lama perjalanan kita bersama Tuhan. Seberapa lama kita lepas dari proses dan pemurnian Tuhan. Semakin hati kita benar, sikap kita benar, hati kita benar, didapatin benar di hadapan Tuhan, prosesnya lebih cepat. Tapi kalau di dalam proses ini, kerjaannya menggerutu, ngomel, mempertanyakan kebenaran, bersungut-sungut dan lain sebagainya, prosesnya akan semakin lama. Dibawa muter terus, nggak akan selesai-selesai. Karena Tuhan tuh mau hati kita itu benar dulu di hadapan Tuhan. Dipersiapkan dengan benar. Kalau hati kita ini dipersiapkan dengan benar, nanti waktunya Tuhan dipromosi, kita itu aman. Kita tahu segala sesuatu yang Tuhan kerjakan dalam diri kita adalah sebenarnya karena kasih karunia dan untuk Tuhan, untuk bagi kemuliaan Tuhan. Tapi kalau orang yang belum diproses, belum menang dalam proses Tuhan, belum menang dalam proses permukaan yang terjadi dalam kehidupan seseorang, ketika dipromosi, dia akan jadi bangga. Kebanggaannya bukan karena apa? Keberhasilannya. Oh, ini loh gara-gara aku dia tepuk dada dan membanggakan diri. Ini loh aku sukses, aku berhasil gara-gara kemampuanku, karena aku kerja keras. Ini karena aku, semuanya karena perbuatanku. Yang ditinggikan adalah dirinya sendiri. Orang itu seperti model seperti itu mudah sekali hancur dan ujungnya tidak mencapai apa yang Tuhan tujukan. Nggak mencapai destinasi Tuhan. Tuhan mau kita didapati menjadi orang yang berkenan di hadapannya.
sampai titik akhir kita dapatin menjadi orang yang menggenapi destinasi Tuhan. Nikmatin semua proses yang terjadi. Mungkin orang bertanya, wis Pak, saya ini sudah mengalami proses permukaan. Bertahun-tahun saya nggak tahu. Saya hampir nyerah karena proses permukaan yang terjadi. Nikmatin. Apapun yang Bapak Ibu alami, nikmatin. Izinkan Tuhan terus membentuk dan memproses hatimu supaya didapatin berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan tuh mau hatimu, bukan yang lain. Ketika kau siap, waktunya sudah siap, promosi itu sudah di depan mata, dan Tuhan akan lakukan breakthrough dan terobosan dalam hidupnya. Tuhan sanggup memulihkan, bikin breakthrough dan terobosan hanya seperti membalikkan telapak tangan. Tuhan sanggup buat lakukan segala sesuatu powerful dan dahsyat dalam kehidupan kita. Proses hati ini yang Tuhan inginkan. Hati yang seperti yang Dia mau. Hati yang benar-benar dilembutkan, dibentuk seperti yang Tuhan mau. Nikmatin, kalau hari ini menikmati proses yang ada, perjalanan padang gurun, apapun yang terjadi, itu diizinkan Tuhan kok. Makanya saya sebagai hamba Tuhan ketika ngonselingin seseorang, saya nggak mau sembarangan. Jangan-jangan seseorang itu memang lagi dibawa ke padang gurun. Kita nggak tahu, nggak bisa sembarangan menghakimi. Jangan-jangan memang lagi diproses Tuhan. Kalau Tuhan izinkan proses terjadi, ya bagaimana hamba Tuhan mau tolong? Memang itu prosesnya Tuhan kok. Dan jangan buru-buru cepat pingin keluar. Nikmatin proses itu sampai hatimu tuh lembut, tunduk pada pusat kehendak Tuhan. Banyakan orang kalau diproses jerit-jeritan pengen cepat lepas dari padang gurun, cepat dipromosi, tapi belum siap. Tuhan mau hati kita didapatin siap loh. Ketika Tuhan promosi siap, ketika Tuhan tinggikan siap, ketika Tuhan berkatin siap. Kadang Tuhan menunggu kesiapan hati kita. Waktu di padang gurun, berikan hatimu untuk berubah seperti yang Dia mau. Berjalan seperti yang Allah mau. Nikmatin proses yang terjadi supaya hati kita semakin hari semakin diubah menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Saya berdoa Bapak Ibu, perjalanan yang Bapak Ibu nikmatin bersama Tuhan di padang gurun itu sangat membahagiakan. Karena apa? Ujungnya ada promosi, ujungnya ada berkat, ujungnya ada peninggian. Gak usah cengeng, gak usah nangis jerit-jeritan pengen cepat lepas dari padang gurun. Nikmatin dan berubah sikap hatimu di hadapan Tuhan. Semakin engkau bersikap seperti yang Tuhan mau, semakin cepat jalan keluarnya. Semakin kau menggerutu, semakin kau ngomel, semakin kau mempertanyakan segala sesuatu. Tuhan kok belum terjadi breakthrough, Tuhan aku udah puasa kok belum terobosan. Tuhan gimana Tuhan kok gak tolong saya. Kenapa Tuhan? Kapan Tuhan? Gak usah kau mempertanyakan segala sesuatu, nikmatin saja. Semakin kau mempertanyakannya di hadapan Tuhan, semakin lama prosesmu. Nikmatin dan ubah sikap hatimu, persiapkan hatimu ketika dipromosi dan ditinggalkan Tuhan, ketika dipulihkan Tuhan. Ada beberapa orang yang pingin keluarganya dipulihkan, suaminya balik, istrinya balik, keluarganya, anak-anaknya balik kembali, keluarganya rukun kembali. Dalam proses pemurnian yang terjadi, persiapkan hatimu. Percuma mereka balik kalau hatimu belum siap, mulutmu masih jahat, sikapmu masih jahat. Percuma, mereka akan balik sebentar dan akan kepahitan lagi. Makanya dipersiapkan hatimu untuk pulih kembali. Kalau suamimu pingin balik, kabur dari orang lain. Persiapkan mulai hari ini. Jaga mulutmu, jaga sikapmu. Dipersiapkan hatimu. Prosesmu harus merubah yang di dalam hidupmu. Ketika kau izinkan Tuhan merubah yang di dalam, ketika mereka pulang, ketika orang-orang itu balik, entah istrimu balik, entah suamimu balik dari kabur, atau anak-anakmu balik, engkau sudah siap. Mereka sudah melihat Kristus melalui hidupmu. Ketika mereka pulang bisa menikmati Tuhan melalui hidupmu. Percuma kalau mereka ingin cepat-cepat balik tapi sebentar pulang dan melihat kelakuanmu tidak berubah, tetap akhirnya kepahitan. Mereka lebih kepahitan. Tuhan ketika di padang gurun sedang mempersiapkan hati kita. Dan izinkan Tuhan melembutkan hati kita untuk dibentuk, diproses seperti yang Dia mau. Tuhan izinkan terjadi segala sesuatu dalam kehidupan kita. Tujuannya untuk membentuk hati kita nempel kepada Tuhan, bukan nempel kepada dunia, bukan nempel kepada yang fana ini. Harusnya hati kita nempel kepada Tuhan, sepenuhnya nempel. Jangan ada sesuatu pun yang ngikat kita. Hal-hal masa lalu, hal dahulu kala, hal-hal kehidupan masa lalu, gaya hidup duniawi, cara pandang dunia harus dibuang. Dan kita harus kenakan manusia baru sepenuhnya di dalam Kristus. Sehingga orang di sekitar kita bisa melihat kemuliaan Tuhan dan terang Tuhan melalui hidup kita. Bapak Ibu, nikmatin proses yang ada. Jangan ngedumel, jangan ngomel, jangan menggerutu. Semakin ngedumel, ngomel, dan menggerutu,
engkau nggak akan keluar dari padang gurun itu. Semakin kau cepat menyerahkan hatimu, semakin kau memberikan di hatimu untuk dibentuk, diproses seperti yang dia mau. Dan itu memang tidak enak. Kamu dengerin khotbah ini enak, tapi kamu jalannya akan nangis, kamu akan jerit-jeritan. Tapi itu bagus buat manusia rohmu. Semakin kau belajar menyerahkan hati sepenuhnya, semakin cepat proses itu terjadi. Sekolahmu akan cepat lulus di padang gurun. Dan Tuhan akan bawa dalam proses peninggian, dalam proses pemulihan, dalam proses berkat Tuhan yang tanpa batas akan mengalir dalam hidupmu. Nikmatin Tuhan. Nikmatin Tuhan. Nikmatin bersama Roh Kudus dalam padang gurun. Kalau engkau tidak bergantung sama Tuhan, engkau akan bergantung, kelakuanmu akan seperti orang dunia. Dalam padang gurun, kalau engkau tidak bergantung sepenuhnya kepada Roh Kudus, kelakuanmu, sikapmu, tindak tandukmu akan seperti orang dunia. Persis seperti orang Israel. Ujungnya dibinasakan di padang gurun. Engkau harus bergantung sama Roh Kudus. Waktu di padang gurun, engkau harus nempel kepada Roh Kudus. Minta pimpinan Roh Kudus. Tuhan izinkan hatinya benar-benar nempel di hatimu. Hati Tuhan nempel di hatimu. Benar-benar Tuhan izinkan untuk melembutkan hatimu seperti yang Dia mau. Izinkan Tuhan terus. Biar nikmatin bersama Tuhan. Orang berjalan sama Tuhan itu enak. Sekalipun di padang gurun itu nyaman, tenang, damai. Sekalipun kelihatannya tidak enak, tapi kalau ada Tuhan, kau berjalan bersama Tuhan, is powerful, luar biasa. Hari-harimu sekalipun kau di padang gurun tidak enak, tapi ada mujizat saja, ada penghiburan, ada hal ajaib yang Tuhan kerjakan. Nikmatin, enjoy kok. Kenapa bangsa Israel nggak bisa menikmatin Tuhan di padang gurun? Akhirnya dibinasakan. Tiap hari bisa melihat tiang awan, tiang api. Tiap hari ngelihat Tuhan hadir menyertai lo. Apa sih yang nggak perlu dikhawatirkan sebenarnya? Sekalipun di padang gurun, Tuhan menyertai. Dengan mata kepala sendiri orang Israel bisa melihat tiang awan dan tiang api. Bersama Tuhan lagi. Tetapi karena hatinya itu jahat, hatinya masih nempelnya ke Mesir. Dia nggak bisa melihat kebaikan dan kemurahan Tuhan. Dia nggak melihat penyertaan Tuhan. Tiap hari Tuhan bikin roti dari surga dikasih buat mereka. Tuhan bikin daging, Tuhan kirim burung puyuh. Sampai makan kenyang, sampai makanannya keluar dari hidungnya. Karena serakahnya. Karena apa? Hatinya itu nempelnya kepada Mesir. Nempel yang kelihatan. Ujungnya mereka dibinasakan di padang gurun. Jangan sampai kita didapatin seperti itu. Makanya di 1 Korintus pasal yang ke-10, Israel itu sebagai batu peringatan buat kita hari ini. Jangan hidup kita itu sama seperti mereka. Lawan pemimpin, hidup dalam perzinahan, nyembah berhala, lebih mencintai dunia, lebih mencintai Mesir, lebih mengasihi Mesir, hidup seperti orang dunia. Ujungnya mereka dibinasakan, nggak nyampe destinasi Tuhan. Kita harus mencapai destinasi yang Tuhan tentukan dalam hidup kita. Ujungnya kita akan bersama Tuhan, kita menikmatin bersama Tuhan. Harus itu, harus. Jangan sampai waktu di padang gurun, engkau gagal, engkau putus asa, engkau stres, engkau tidak akan mengalami kemenangan. Tuhan mau kita mencapai destinasi yang Tuhan tentukan. Tuhan mau kita didapati menjadi masuk ke dalam tanah perjanjian. Menikmati susu dan madu, menikmati kelimpahan, menikmati anugerah dan kemurahan Tuhan. Tuhan gak mau kita mati di padang gurun. Sekalipun kau dibawa ke padang gurun, ada penyertaan Tuhan. Ada tiang awan dan tiang api. Ada Roh Kudus yang menyertai hidupmu. Gak usah khawatir. Kamu hari ini menghadapi masalah buruk sekalipun, Roh Kudus tetap menyertai kamu. Dia tetap hibur kamu. Di sisa sela-sela masa padang gurunmu, masa kesusahanmu, Tuhan itu masih tetap bikin mujizat, tetap hibur kamu. Coba nikmatin, cek saja. Tuhan berkati, Tuhan hiburkan, Tuhan lakukan perkara-perkara ajaib. Kita harus melihat dengan kacamata rohani. Dan ujungnya Tuhan akan tetap pulihkan kita. Sekalipun kita bikin kesalahan di masa lalu, kita bikin dosa, kita bikin pelanggaran, dan kita balik kepada Tuhan hari ini, Tuhan sanggup pulihkan. Setan bisa merancangkan segala kejahatan buat kita. Karena kebodohan kita, karena ketamakan kita, karena keserakahan kita, karena ketidakmengertian kita dengan kebenaran firman Tuhan. Semua keputusan yang kita ambil di masa lalu itu salah. Dan ujungnya kita bertentangan dengan firman Tuhan. Tapi ketika kita memberi hati kita bertobat, balik kepada Tuhan, semua rencana setan untuk menghancurkan kita, Tuhan sanggup ubah menjadi rancangan yang penuh kebaikan dan masa depan penuh pengharapan. Masih ada pengharapan bersama Tuhan. Jangan putus asa. Lihat hari ini engkau berjalan bersama Tuhan ke depan. Dan Tuhan akan bikin breakthrough dan terobosan. Tuhan akan lakukan perkara-perkara ajaib. Tuhan pernah tolong saya. Saya pernah mengalami proses padang gurun. Selama 4 tahun saya mengalami proses padang gurun. Rumit, sesak, sedih, pedih, merana, tidak enak.
Dan ujungnya Tuhan bawa lepas dari padang gurun. Ternyata Tuhan mau ketika hati saya ini siap diberkati, dipromosi, dipulihkan seperti yang Tuhan mau, instan Tuhan sanggup pulihkan segala sesuatunya. Sama kalau Tuhan lakukan sama saya, Tuhan juga lakukan sama kehidupan Bapak Ibu. Hari ini engkau menghadapi apa? Nikmatin bersama Tuhan, berjalan bersama Tuhan, setiap hari berjalan bersama Tuhan. Engkau di padang gurun, di lembah kekelaman sekalipun, engkau tenang karena ada penyertaan Tuhan. Ada penyertaan Tuhan. Kalau engkau berjalan bersama Tuhan dalam kondisi apapun ya, dalam kondisi rumit, ruwet, susah, atau apapun juga, kalau engkau berjalan bersama Tuhan, engkau pasti tenang, engkau pasti damai. Karena engkau nggak ngandalin kekuatanmu sendiri. Engkau butuh Tuhan dalam proses permukaan yang terjadi ini. Izinkan Tuhan benar-benar memproses ini, dan kita bergantung sepenuhnya kepada Roh Kudus. Roh Kudus sertai hidupmu, dan Tuhan akan bawa dalam tanah perjanjian itu. Tuhan bawa dalam pemulihan. Nikmatin, enjoy bersama Holy Spirit. Nikmati sekolah padang gurun ini bersama Roh Kudus. Di ujungnya kita akan menikmati semua kebaikan dan kemurahan Tuhan. Gak usah ngomel, gak usah gerutu. Lebih baik diam. Dalam proses permukaan yang terjadi, jaga mulutmu baik-baik. Jangan cari kambing hitam. Oh, gara-gara dia, gara-gara ini, gara-gara itu. Stop. Stop komplain. Diam. Koreksi diri. Bertobat. Balik kepada Tuhan. Dalam proses padang gurun, hati-hati dengan mulutmu. Mulutmu bisa memperpanjang proses perjalanan itu. Yang harusnya cepat kelar, tapi diperpanjang waktunya. Karena apa? Sikap hatimu gak benar. Hati-hati dengan mulutmu. Hati-hati dengan sikapmu. Semakin kau bersikap seperti Tuhan bersikap, padang gurunmu akan cepat selesai dan dibawa masuk dalam tanah perjanjian yang powerful dan luar biasa. Penuh susu dan madu, penuh kemurahan dan penuh berkat Tuhan. Saya berdoa, Tuhan bikin terus mujizat, breakthrough dan terobosan. Nikmatin sekolah pemurnian bersama Tuhan. Dan Tuhan mau dapatin hatimu seperti yang Dia mau. Dan Tuhan akan lakukan perkara-perkara besar dalam hidupmu. Amin. God bless you. God bless you.